Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan halo seluruh pemirsa setia Education Talk, Bosowa Education dimanapun kalian berada. Senang sekali rasanya saya Anggia Zizamas dapat kembali hadir untuk membantu podcast kali ini. Nah, kalau sebelum-sebelumnya di podcast SAB atau Sekolah Alam Bosowa, kita sudah membahas tentang baby house yang ada di SAB. Sudah bahas juga tentang SD yang ada di SAB. Nah, kita hampir kelupaan satu nih, ada playgroup atau TK yang juga menjadi salah satu program yang ada di Sekolah Alam Bosowa. Bersama saya kali ini ada Miss May yang akan menjelaskan tentang playgroup dan juga TK yang ada di Sekolah Alam Bosowa. Boleh Miss disapa dulu pemirsa yang ada? Assalamualaikum, saya Miss May dari Sekolah Alam Bosowa. Baik Miss, kemarin Miss kan kita sudah sering podcast dengan baby house, sering juga podcast dengan SD. Nah kali ini kita kesempatan untuk bahas juga nggak ketinggalan playgroup dan TK yang ada di SAB. Sebelumnya Miss boleh diceritakan atau diberitahukan sedikit kepada pemirsa, utamanya orang tua ya Miss, yang mungkin tahun ajaran berikutnya sudah mau memasukkan anaknya yang sudah usia yang tepat untuk masuk playgroup atau TK. Gimana sih Miss sistem atau program yang ada di Sekolah Alam Bosowa? Ya, untuk di Sekolah Alam Bosowa sendiri, untuk di kelompok playgroup itu kita buka range usia dari 3 sampai 4 tahun. Kalau TKA range usia 4 sampai 5 tahun dan TKB 5 sampai 6 7 tahun. 3 tahun. Iya. Itu ya Miss. Jadi 3 tahun ke atas ya Miss? Ya, 3 tahun ke atas. Nah, sebenarnya Miss, banyak yang berpikir, orang tua yang berpikir, mungkin kalau zaman dulu masih ada ya Miss yang sering kepikiran kalau sekolah itu mulainya dari SD aja gitu. Mulainya dari 7 tahun aja ke atas, SD kelas 1. Tapi sekarang sudah banyak orang tua milenial yang sudah melek dengan pendidikan sehingga merasa memasukkan anaknya ke playgroup atau TK itu penting. Sepenting apa Miss memasukkan anak-anaknya di playgroup atau TK? Sejatinya itu untuk anak usia dini itu madrasah pertamanya adalah orang tua. Jadi seharusnya yang menjadi sekolah utama anak itu kan orang tua dan memang orang tuanya. Namun di zaman sekarang di mana orang tua adalah pekerja yang pergi pagi, pulang malam. Jadi saat mereka ketemu dengan anaknya itu hanya sisa-sisa tenaga. Sedangkan di anak usia dini itu di masa-masa golden age-nya itu mereka butuh stimulus dan proses perkembangan yang perlu didampingi oleh orang dewasa, utamanya orang tuanya begitu. Nah, untuk mendampingi anak seutuhnya dalam rangka memenuhi aspek-aspek perkembangan mereka di usia dini mereka, orang tua butuh partner. Karena kebutuhan partner itu, maka kami sarankan untuk orang tua menyekolahkan anaknya di usia-usia playgroup. Jadi partnernya bukan menyerahkan anaknya ke sekolah, tapi mencari partner. Jadi sekolah dengan orang tua bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan anak. Betul itu Miss. Karena kalau orang tua milenial sekarang ya Miss, selain sebagai pekerja, itu kayaknya work 24 jam sehari tuh bisa ya Miss, tapi punya anak juga, punya keluarga juga yang ternyata kalau di golden age atau ada aspek-aspek perkembangan tahap anak yang harus diperhatikan. Untungnya orang tua seperti ini sekarang sudah melek ya Miss, sehingga banyak yang tertarik, apalagi ingin tahu program yang ada khususnya di SAB, Sekolah Alam Bosowa. Alhamdulillahnya semakin berkembangnya zaman, teknologi dan ilmu pengetahuan, banyak orang tua yang sudah melek tentang dunia pendidikan anak usia dini itu penting seperti itu. Jadi tidak melulu sekolah langsung kelas 1 SD langsung belajar mata pelajaran A B C D gitu. Jadi pondasi orang tua sudah banyak yang memahami pondasi dia, anaknya butuh pondasi untuk menghadapi dunia usia sekolah seperti itu. Kalau dulu Miss mungkin cuma dititipkan di kakek neneknya, di tantenya, di babysitternya, di pengasuhnya. Nah sekarang orang tua sudah melek kalau harusnya dipartnerkan dengan sekolah yang memang mumpuni dan juga dengan guru-guru yang sudah berpendidikan untuk hal seperti tersebut ya Miss. Betul. Dan di SAB semuanya menyediakan itu ya Miss. Insyaallah. Oh ya Miss, boleh sedikit lagi diceritakan tentang program playgroup atau TK yang ada di SAB. Kira-kira kalau misalnya anak-anaknya masuk dari usia 3 tahun masuk playgroup, terus TKA, TKB, apa yang akan mereka pelajari di dalam Miss? Ya, kalau di pendidikan anak usia dini di Sekolah Alam Bosowa sendiri, kita melakukan pendekatan BCCT. Jadi kita mengadaptasi metode sentra pada kegiatan pembelajaran setiap harinya. Jadi sebelum kita membahas tentang sentra, kita perlu ingat beberapa prinsip
pendidikan anak usia dini yang tidak boleh kita lupakan. Yang pertama dan utama itu adalah kegiatan anak harus sesuai usia tahapan perkembangannya. Jadi itu yang pertama dan utama. Jadi kita memberikan kegiatan anak itu sesuai kebutuhan anak, bukan sesuai dengan keinginan orang tua, tapi kebutuhan anak. Selanjutnya kegiatan anak usia dini itu bermain. Jadi dunia anak itu bermain. Jadi mereka itu belajar melalui bermain. Jadi tidak dengan duduk dikasih worksheet, terus langsung dipegangkan alat tulis menulis. Mereka akan bingung bagaimana karena di usia mereka itu usia bermain. Jadi ketika kita mau menyeluruhkan informasi, menambah wawasan mereka yang melalui kegiatan bermain seperti itu. Jadi kebanyakan kegiatan yang difokuskan adalah sesuai dengan tahap-tahap perkembangan anak. Sekali. Jadi pasti beda-beda ya Miss, dari usia sekian bulan, dari 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun itu beda-beda ya Miss, ternyata tahap perkembangan anak. Beda-beda, jadi beda juga treatmentnya, beda juga kegiatan yang diberikan, stimulus yang diberikan. Stimulus atau kegiatan yang disediakan di SAB itu beda-beda sesuai dengan tahap perkembangannya ya Miss. Betul sekali. Berarti memperhatikan kebutuhan anaknya. Betul. Bukan melihat keinginan orang tuanya. Iya, dan saya yakin dan percaya semua orang tua tahu kok kapasitas anaknya, kebutuhan anaknya. Cuman kadang kita sebagai orang dewasa tanpa sadar menganggap anak itu adalah orang dewasa mini. Jadi maksudnya orang dewasa yang terjebak di tubuh yang mungil seperti itu aja. Kadang kita beranggapan kalau pola pikir atau cara berpikir kita sama dengan anak-anak. Padahal sangat jauh berbeda. Mereka juga berproses. Kita juga waktu kecil kan berproses, tidak langsung mengerti apa-apa begitu. Ada prosesnya. Nah, mereka sedang ada di tahap seperti itu. Jadi ceritanya mereka baru belajar ya, Miss. Dan kerennya juga orang tua sekarang sudah melek kalau misalnya memang anak-anak usia seperti itu ya memang baru belajar, baru memulai. Jadi harus ekstra sabar. Ekstra sabar sekali. Ya, Miss. Kalau di playgroup atau di TK yang ada di sekolah Alam Bosowa, ada beberapa orang tua yang berkata kalau misalnya masuk SD kan sudah harus bisa membaca, sudah harus bisa menulis, sudah harus bisa berhitung, atau istilahnya kalistung ya Miss. Nah, calistung istilahnya. Nah, gimana Miss adakah persiapan yang diberikan juga dari SAB sebelum anak-anak masuk ke SD, atau gimana Miss calistung yang diajarkan di SAB di TK atau playgroupnya? Iya, jadi calistung itu akronim dari membaca, menulis, dan menghitung. Jadi setiap kemampuan anak-anak itu ada tahapannya. Membaca ada tahapannya, menulis, berhitung juga ada tahapannya. Jadi tidak langsung diberikan huruf, angka, pulpen, pensil, seperti itu tidak. Jadi kita ke pondasi awalnya dulu. Kita lihat dulu psikomotor mereka, sensori, kegiatan sensori mereka sudah terpenuhi atau belum, konsep klasifikasi mereka sudah paham atau belum, konsep arah, posisi, konsep geometri, apakah sudah paham, warna bagaimana. Jadi kita tidak langsung ke materi alfabetnya, materi numeriknya seperti itu belum. Jadi kita lihat dulu kemampuan psikomotor anak. Contohnya seperti ini, ada orang tua yang misalnya curhat nih, aduh anak saya itu kalau menghafal huruf susah sekali, dia tidak bisa bedakan P dengan Q misalnya, D dengan B, seperti itu kan. Nah, kita melihat ke belakang dulu, apakah anaknya sudah mengerti konsep arah posisi nih, sudah paham perbedaan atas bawah, belakang, depan, kanan kiri belum. Nah, sudah mengerti bentuk-bentuk geometri belum, sudah bisa membedakan persegi panjang, lingkaran, segitiga dan sebagainya belum. Jadi kita ke pondasi awalnya dulu, tidak langsung ke teori materi utamanya seperti itu. Jadi lihat dulu, wah anakku kalau menulis Miss tidak jelas, dia cuma coret-coret. Lihat dulu motoriknya, apakah dia sudah kuat, kalau pegang sendok bagaimana, kalau misalnya menggenggam, merobek kertas, sudah bisa atau belum, penggunaan kayak semacam capit, gunting, sudah pakem belum jari-jarinya, proses pembelajaran
menggunakan 3 jari saat memegang alat tulis bagaimana seperti itu. Jadi dilihat dulu awal-awal keaksaraan yang seperti itu. Jadi kemampuan motorik dulu yang kita lihat. Setelah itu pelan-pelan ke tahap selanjutnya. Oh itu. Iya Miss. Ternyata karena memang ya Miss, kadang kalau kita melihat ke pembelajaran yang ada di SD negeri atau lain sebagainya, itu kan langsung diajar ya Miss, langsung minta menulis ayah, minta ditulis ibu, betul. Langsung minta menulis, langsung minta bisa berhitung angka-angka sederhana, misalnya yang di bawah angka 10 gitu. Tapi ternyata kalau misalnya ada anak-anak yang ternyata belum mampu, itu dianggap tidak tahu atau anaknya mungkin lambat dari segi perkembangan. Ternyata memang ada tahap yang mungkin anak itu skip ya, lewati, ada yang lewati. Atau misalnya di tangga pertama itu anak-anak skip, orang tua langsung pacu anaknya sampai ke tangga paling atas. Padahal itu kan ada prosesnya untuk sampai ke tahap paling tinggi seperti itu. Pantas ya Miss, waktu itu saya sempat podcast dengan guru dari SD. Katanya kalau dapat siswa yang bukan dari SAB awalnya, maksudnya bukan ikut playgroup atau TK-nya SAB, masuk di SD di SAB, itu ternyata baru ketahuan kalau ada tahap-tahap perkembangan yang terlewati dari anak tersebut. Jadi di SD-nya ceritanya Miss, mereka jadi double kerja karena pada saat anaknya di usia yang harusnya melewati tahap perkembangan itu dilewati oleh anak tersebut, sehingga dia di SD gurunya harus double kerja lagi untuk memenuhi tahap tersebut. Iya, jadi ibarat ada susunan batu bata, bangunan batu-batunya sudah tinggi nih, sudah tinggi, tapi kok bangunannya tidak kuat, goyang-goyang hampir rubuh misalnya. Ternyata kita lihat dari bawah, dari pondasi, ternyata ada beberapa lubang yang belum tertutupi. Betul. Nah itu PR yang ya lumayan menguras energi untuk orang tua, untuk guru, dan utamanya untuk anak pastinya. Kasihan anaknya ya, betul sekali. Jadi memang kalau misalnya sudah dimasukkan ke playgroup atau TK yang paham tentang tahap perkembangan anak, insya Allah nanti kalau sudah SD-nya itu dia akan sudah pakem ya Miss untuk pada akhirnya bisa membaca, menulis, dan berhitung sesuai dengan usianya pada waktu itu. Betul. Jadi untuk masuk ke SAB sendiri juga kita kan ada program trial, trial 2 hari. Nah, trial ya, jadi trial tes dulu ya, coba dulu. Betul, uji coba seperti itu 2 hari. 2 hari ikut bermain rutinitas sehari di sekolah alam. Jadi anak-anak ikut kegiatan anak-anak SAB sambil kita observasi mereka ada di tahapan apa, mereka yang terlihat saat interaksi sosial apa gitu. Jadi kita akan menyampaikan ke orang tuanya hasil observasi kami 2 hari, ibu anaknya seperti ini, rekomendasi kami di TKA, di TKB atau di playgroup dulu seperti itu. Misalnya ada juga beberapa orang tua yang, tapi Miss saya mau langsung TKB, biar TK-nya 1 tahun saja. Jadi tahun depan saya langsung SD begitu. Padahal setelah kami observasi, Ananda misalnya orang tua tahu anaknya sudah bisa huruf, angka seperti itu. Tapi waktu kami observasi itu ternyata menulisnya yang belum kuat gitu. Jadi kami jelaskan, Ibu alhamdulillah beberapa angka, huruf sudah paham. Beberapa domain kognisinya sudah terpenuhi, tapi ternyata ada di bagian afeksi, kemandirian, disiplin, ada di bagian bahasa seperti proses menerima informasi, mengolah informasi, proses berbicara mungkin, dan proses menulisnya masih butuh banyak sekali latihan dulu. Takutnya kalau langsung ke SD misalnya, itu beban kerja anaknya lebih banyak dan lebih berat. Nah, jatuhnya kan anak-anak akan depresi begitu, kasihan. Yang harusnya sisi lain sudah harus mengejar tahapan kelompoknya, tapi ternyata ada tahapan sebelumnya juga yang harus ditutupi, jadi double kerja. Nah seperti itu biasa kasusnya ternyata banyak yang seperti itu ya, Miss. Makanya kami sarankan trial dulu, biar kami lihat dulu bagaimana perkembangan anaknya. Jadi ceritanya dipetakan dulu ya, Miss, dari guru-guru yang ada. Dipetakan, dilihat anaknya sudah bisa sampai sini, tahap perkembangannya sudah terpenuhi ini dan sekian, yang tidak terpenuhi ternyata ada yang ini. Beberapa metode juga kami terapkan di SAB itu modeling dengan labeling. Jadi maksudnya itu labeling untuk membuat anak-anak tertarik dengan keaksaraan dan numerik itu
kita berusaha menciptakan lingkungan keaksaraan. Jadi tanpa sengaja. Tanpa sengaja. Anak-anak akan selalu melihat angka huruf di sekitarnya, misalnya meja ada tulisannya meja gitu, di tembok ada dinding, tiang gitu. Jadi tanpa sadar mereka akan kesehariannya matanya, panca inderanya itu akan selalu melihat keaksaraan. Jadi insya Allah informasi-informasi yang tiap hari mereka dapatkan itu lebih cepat terserap oleh memori mereka tanpa dengan menggunakan cara-cara zaman dulu ya Miss, yang harus melihat dulu di bukunya dinding itu ini, cara-cara meja itu ini, cara-cara tradisional zaman kontemporer zaman dulu ya Miss. Dan modeling itu dari kita orang-orang di sekitar anak-anak, seperti budaya membaca buku, terus cara berbicara, seperti itu. Jadi memperlihatkan contoh yang baik. Betul. Contoh kecil ketika baca buku, misalnya kita misalnya membaca kalimat aku adalah pahlawan misalnya di situ. Jadi yang kita tunjuk sesuai yang kita sebut. Jadi anak-anak secara langsung juga bisa lihat, oh yang Miss tunjuk itu bacaannya aku. Oh ada huruf A, oh ada huruf K begitu. Oh bunyi A itu A, betul. Oh bunyi ada huruf M. Kalau misalnya Missnya bilang mempunyai misalnya, oh kalau mempunyai itu mulutnya tertutup, mempunyai. Jadi betul-betul intonasi, fonologinya harus jelas juga dari orang dewasa di sekitarnya, seperti itu. Yang menurut saya keren Miss, kalau misalnya ya anak-anak di SD itu cuman langsung disuruh membaca, menulis dan berhitung seperti usia mereka pada saat SD, tapi ternyata ada banyak hal yang harus dipenuhi dahulu agar mereka bisa langsung membaca, menulis dan berhitung, karena ternyata tidak langsung, maksudnya Miss, tidak langsung. Betul, ternyata kalau mau pegang pulpen itu harus dulu bisa motoriknya, sensorinya dulu, sensornya dulu, merobek kertas, meremas kertas, bermain play-doh, seperti itu. Ya betul Miss. Kadang orang tua menganggap anak itu adalah orang dewasa dalam bentuk ini. Masa pegang pulpen nggak bisa? Kita maksudnya harusnya mungkin menurut mereka memegang pulpen atau memegang pensil. Tapi anak kecil bagaimana? Betul. Motorik mereka belum kuat begitu. Jadi memang harus butuh latihan-latihan. Nah, latihannya juga melalui bermain. Karena dunia anak, dunia bermain itu kembali lagi. Kadang orang tua juga lupa kalau anak-anaknya butuh main. Kalian itu main tiap hari. Belajar apa di sekolah? Tidak, saya tidak belajar, saya main. Padahal kami berusaha menyampaikan informasi, menyalurkan wawasan itu dengan konsep bermain. Ya betul Miss. Yang menarik kalau misalnya mungkin menurut orang tua memegang pensil dan pulpen itu adalah suatu dasar. Jadi kok dasarnya aja nggak bisa, ternyata yang dasar ada yang lebih dasar lagi ya Miss daripada itu. Jadi hal-hal sesederhana merobek kertas, memeras kertas juga itu ternyata bagian dari sensori atau motorik untuk anaknya ya Miss. Iya, anak-anak siap untuk calistung, untuk belajar menulis, belajar membaca, seperti itu. Jadi tidak perlu mahal-mahal kok media-media bermain anak-anak, tidak perlu mahal. Ibu ajak anak memeras santan misalnya, ibu ajak anak memotong-motong batang sayur misalnya, hal-hal kecil seperti itu juga menjadi latihan untuk anak-anak, seperti itu. Dan kalau misalnya juga ternyata untuk bisa membedakan alfabet B, D, P dan Q, ternyata hal sesimpel mengetahui arah pun itu harus diketahui dulu ya misalnya anak. Untuk mengetahui bunyi huruf pun itu anak-anak mencontoh dari orang dewasanya, baik itu orang tua, tante, kakek, nenek, guru di sekolahnya itu mereka mencontoh cara kita berbicara. Jadi intonasi harus jelas, terus pengucapan harus jelas. Jadi makanya harapan kita itu anak-anak kalau misalnya kita berbicara dua arah seperti ini, kita bisa bertatap mata. Jadi eye contact itu penting, karena di situ anak-anak juga melihat mimik, gestur kita saat berkomunikasi, informasi apa yang disampaikan, seperti itu. Jadi mereka melihat semuanya. Itulah modeling. Modeling. Jadi Miss, kalau ditanya pertanyaan kapan sebenarnya usia ideal anak-anak itu belajar kalistung? Nah, tadi kita tadi membahas tahap sebelum masuk calistung.
sebenarnya dari usia 0 bulan itu, 0 bulan itu anak-anak sudah diajak untuk latihan dasar-dasar nanti untuk mencapai di tahap mereka bisa membaca, menulis dan berhitung. Jadi dari bayi pun mereka diberikan stimulus-stimulus oleh orang dewasa di sekitarnya. Contoh kecil, anak bayi itu dapat distimulus dengan misalnya gambar-gambar yang high contrast, jadi kayak warna-warna yang mudah ditangkap oleh retina anak-anak bayi itu seperti merah, hitam, putih. Jadi lingkungannya akan lebih mudah memberikan pembelajaran untuk bayi ketika orang dewasanya menyeting lingkungan tersebut sesuai dengan tahapan usianya. Lanjut mungkin sering diperdengarkan bacaan buku cerita, lagu-lagu. Nah, distimulus juga dengan misalnya ibu yang misalnya melihat, menyentuh apa yang disentuh anaknya, atau orang tua ibunya menyentuh bagian tubuh apanya begitu. Nah, di labeling, disebutkan. Misalnya, Adek ini ibu lagi pegang tangannya, ibu masukkan celana di kaki kirinya. Ini lagi pakai popok, ibu pijat ya punggungnya, seperti itu. Jadi itu hal-hal dasar dulu, hal-hal dasar. Nanti lanjut kita ke tahapan motoriknya dulu nih. Dilihat psikomotor itu merangkak, bisa merambat, berdiri, berjalan. Terus misalnya barefoot barefoot di rumput, di pasir, seperti itu kan, untuk merangsang motoriknya dulu. Jadi ada motorik kasar, motorik halus yang harus dikembangkan dulu. Nah, setelah itu setelah tuntas motorik yang sudah distimulus, kita ke tahap misalnya bermain simbolik, bermain pembangunan. Nah, anak-anak sudah mulai menggunakan alat. Nah, di situ juga pengenalan sambil berjalan proses itu, sambil berjalan juga pengenalan dasar keaksaraan, melihat bentuk, melihat warna, melihat ukuran, menimbang, terus menakar, tuang isi, apalagi ya hal-hal yang berkaitan dengan pengukuran berat, ringan, seperti itu. Jadi itu konsep-konsep dasar dulu, sampai nanti di tahap anak-anak mulai tertarik. Itu apa ya, bentuknya berbeda? Itu kenapa ya kalau di dalam buku itu kalau dibaca ada huruf-hurufnya banyak? Kok itu bisa menjadi sebuah kalimat? Nah, di situ kalau sudah muncul ketertarikan, insya Allah anak akan lebih mudah untuk belajar. Karena sebelumnya tadi dari bayi sudah diisi nih stimulus-stimulus dan pijakan-pijakan untuk mengarah ke sana. Seperti itu. Jadi akan lebih mudah untuk anaknya belajar calistung, yang mungkin di pemikiran orang dewasa kan, Miss, calistung itu yang langsung bisa membaca alfabet, yang langsung bisa menghitung angka. Padahal bisa saja kita ajarkan anak-anak itu membaca itu tidak dengan langsung alfabet juga, tapi bunyi katanya dari huruf-hurufnya, seperti itu. Bisa juga seperti itu. Jadi ternyata stimulusnya boleh dari usia 0 bulan bahkan ya, Miss. Banyak stimulus yang bisa diberikan agar nanti memang pada saat usia ideal anak untuk tertarik belajar calistung itu, mereka sudah punya fondasi yang kuat. Biasanya tuh usia 4-5 tahun tuh mereka sudah mulai bertanya, Miss ini bacanya apa? Miss, ada hurufnya A seperti huruf namaku. Kan rata-rata anak 4-5 tahun itu sudah mahir tulis namanya sendiri dulu. Jadi kata pertama anak itu adalah namanya sendiri, betul. Miss, huruf namanya Miss May seperti huruf namaku ada huruf M misalnya, seperti. Jadi itu sudah mulai muncul muncul ketertarikan. Nah, sudah mulai muncul pemahaman konsep-konsep susunan kata, susunan huruf, seperti itu. Betul. Iya, Miss. Nah, ini ternyata semua program ini disediakan ya, Miss, di SAB atau Sekolah Alam Bosowa. Baik khususnya di playgroup TK-nya dan apalagi mungkin di baby house dan juga SD-nya ya, Miss. Nah, secara khusus ini kita bahas playgroup dan TK-nya. Iya, betul. Miss, boleh mungkin untuk bagian terakhir, ada pesankah, Miss, untuk orang tua yang sekarang punya anak usia playgroup atau TK? Bagaimana sebenarnya mereka harus memberikan stimulus pada anaknya, atau kenapa mereka harus menyekolahkan anaknya di playgroup atau TK khususnya di SAB? Iya, untuk para orang tua yang misalnya ingin menyekolahkan anaknya ya. Nah, harapan kami itu yang pertama orang tua harus lihat dulu itu adalah
sekolah yang betul-betul memperhatikan kebutuhan anak, yang betul-betul tahu tahapan perkembangan anak, yang betul-betul tahu kegiatan atau program apa yang dibutuhkan anak yang sesuai dengan usianya. Itu dulu. Jadi ketika orang tua sudah temukan sekolah yang sekolah ini sesuai dengan kebutuhan anak saya, nah itulah sekolah yang terbaik. Dan insya Allah itu ada di sekolah Alam Bosowa, karena insya Allah kami selalu mengedepankan tahapan kebutuhan anak sesuai tahapan usianya, seperti itu. Jadi kadang kita lupa juga kalau misalnya saat memilih sekolah itu harus sesuai dengan keinginan orang tua gitu. Saya suka sekolah A misalnya, karena contohnya di sana belajar bahasa Inggris, anak saya pulang-pulang bisa bahasa Inggris gitu. Tidak ada salahnya mengajarkan anak-anak berbahasa asing, tidak ada salahnya. Tapi lihat dulu nih kebutuhannya, sudah terpenuhi belum semuanya, aspek-aspek perkembangan yang perlu dikembangkan anak pada usia tersebut sudah terpenuhi belum gitu. Terus guru-guru dan materi-materi yang diberikan sesuai tidak, sepadan tidak dengan usia mereka, seperti itu. Baik, semoga seluruh orang tua yang menonton ya Miss, yang sekarang masih penasaran mau mencari jawaban-jawaban atas segala kegelisahannya untuk menyekolahkan anak. Setelah menonton podcast ini bisa langsung tercerahkan ya Miss. Baik, terima kasih banyak Miss sudah bergabung bersama di podcast Education Talk Universitas Education Talknya Bosowa Education, dan semoga kita bisa bertemu lagi ya Miss, nanti bahas-bahas soal tahap perkembangan anak dan lain sebagainya. Jadi untuk orang tua yang misalnya masih butuh masih penasaran, masih butuh banyak informasi atau edukasi tentang tahapan usia, silahkan berkunjung ke SAB. Boleh langsung berkunjung ya Miss? Boleh langsung berkunjung, insya Allah kami siap menerima dan melayani. Boleh. Ya, kita ada kedatangan tamu kecil juga ya ini Miss. Ikut, maaf ya. Ini nanti bakal jadi playgroup TK-nya juga di SAB ya Miss. Insya Allah. Nah, karena Miss juga ya bisa langsung tahu nih kalau misalnya semua kebutuhannya insya Allah akan terpenuhi di SAB. Baik pemirsa, terima kasih banyak sudah menonton bersama Education Talk SAB kali ini. Terima kasih banyak sudah menunggu, dan juga mungkin kalau ada masukan mau SAB bahas apa lagi nih tentang tahap perkembangan anak, boleh silahkan, nanti kita akan menyediakan konten tersebut. Nah, boleh dadah dulu dong ke kamera. Oke deh. Terima kasih semuanya sudah menonton. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.